Tuhan, mari kita berdoa. Kami butuh hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, bahwa ini karena kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu ada dalam hidup kami. Kami butuh Engkau. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu diagungkan. Mari sembah, mari tinggikan namanya di tempat. Haleluya, Jesus. Jesus. Amen.
apapun pergumulan kami saat ini, apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersorak memuji Engkau di tempat ini, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di saat nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa, dan sukacita Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Salam sehati. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita Allah ada di tempat ini. Amin. Kita naikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan buat kita. Haleluya. Kita percaya bahwa apapun keadaan suara kita, kebetulan suara saya lagi kurang ini Bapak Ibu, tapi saya percaya kita semua dalam sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang dulu baru dan besar.
Ya, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan sembah Dia. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang merubah hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjamah hati kita, yang memulihkan hidup kita. Dan kita naikkan puji seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia. Dia layak terima sembah, pujian, hormat dari kita. Biarlah Tuhan mendapatkan tempat yang leluasa, yang seluas-luasnya di tempat ini. Ambil alih, Roh Kudus, berfirmanlah. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Berfirmanlah, firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memerdekakan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu memberikan kemenangan. Kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema di minggu ini adalah diubah dalam hadirat-Nya. Ini adalah tema yang sesuai dengan Gereja Bethel Indonesia. Diubah dalam hadirat-Nya. Apa saudaraku? Diubah dalam hadirat-Nya. Hadirat Allah adalah tanda kehadiran Allah atau kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita harus haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Kita harus mau merendahkan diri, menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita berkemenangan. Sebab orang-orang yang tidak merindukan hadirat Tuhan, orang-orang yang tidak ingin selalu berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolak mereka. Tuhan tidak akan mau bersekutu dengan mereka karena mereka tidak menyukai Tuhan. Hadirat Tuhan adalah sesuatu di mana dapat kita rasakan. Hadirat Tuhan adalah
di mana tanda-tanda kemuliaan Tuhan hadir, di mana kita menyediakan waktu dengan Tuhan, maka hadirat itu akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Amin, saudaraku. Inilah yang Tuhan ingatkan buat kita pada sore hari ini, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24, poin-poin bisa di Ibrani 9 ayat 24. Kita baca Bapak Ibu. Ibrani 9 ayatnya yang ke-24. Kita baca 2-3 ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri dikatakan dia datang ke hadirat Allah, ke hadirat Bapa, ya. Jadi saudaraku, ya, kita luar biasa, ya, menyembah Allah yang esa, tapi Allah yang esa itu adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sama seperti kita, saudara, ya. Saya ini satu, tapi sebetulnya ada tubuh, jiwa dan roh, tapi satu. Demikian juga Allah yang esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Allah kita, ya. Jadi saudara jangan tersinggung kalau dikatakan kok Allahnya 3, ya. Emang apa urusannya, ya kan? Dan mau 3 mau 5 yang penting Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Dan kita harus tahu Anak adalah Yesus, Bapa yang menciptakan seluruhnya, ya, dan juga Roh Kudus yang memelihara, yang menolong kita, yang diberikan kepada kita dan ada pada kita, ya. Kita yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, jadi Alkitab berkata Yesus sendiri dia selalu merindukan hadirat Bapa, kehadiran Bapa, ya. Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus datang, dia menghampiri Bapa, bertemu dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita lebih hebat dari Yesus? Kalau Yesus merindukan hadirat Bapa, maka kita pun harus merindukan. Karena di hadiratnya, saudaraku, saya katakan tadi, di hadirat Tuhan ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita membutuhkan hadiratnya, ya, dalam hidup ini, di dalam menjalani hidup ini. Tentu kita harus membutuhkan hadiratnya. Karena saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu kita dipanggil, ya, kita dipanggil untuk menggenapi panggilan Tuhan, ya. Jadi saudaraku, kita Kristen tidak bisa hidup semau kita, tidak. Karena orang Kristen adalah orang yang sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus, bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan Yesus. Dan kita harus mau diperlengkapi oleh Tuhan Yesus untuk dipakai untuk kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau Yesus merindukan hadirat Tuhan, coba kita baca dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-5.
Injil Yohanes 17 ayat yang kelima. Kita baca 2-3 ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin saudaraku. Ya. Yaitu kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki di hadirat Bapa. Jadi Bapa itu begitu mulia saudara. Karena itu tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Sebab kalau melihat Bapa itu bisa mati saudara. Ya. Kan sejarah ya waktu Musa di Gunung Sinai betapa kemuliaan Tuhan itu ya. Bahkan hewan-hewan pun begitu gentarnya, tidak boleh dibatasi itu di Gunung Sinai, nggak boleh menyentuh gunung itu sedikit pun. Kemuliaannya begitu dahsyat. Ya, bahkan ketika jangankan Bapa, ketika Rasul Yohanes bertemu dengan Yesus saja di Pulau Patmos, rebah seperti orang mati. Ya. Karena itu kan Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak kudus, kita tidak tahan di hadirat Tuhan. Ya, bisa mati. Ya. Nah, jadi saudaraku, Yesus begitu merindukan hadirat Bapa. Karena di hadirat Bapa ini ada kuasa, ada kebahagiaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Dan Yesus menyediakan waktu, walaupun begitu sibuk dalam pelayanannya, ya, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil ke desa-desa, ke kota-kota, ke pedalaman, tapi dia juga ada waktu untuk bertemu dengan Bapa di hadiratnya, saudara. Ya. Jadi hadirat Allah itu mengubahkan. Raja Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin saudaraku. Nah kita malah lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari di hadirat Allah. Jangankan 1 hari, 1 jam saja sudah tidak betah. Ya, pengen khotbah sebentar, aduh, khotbah mah 5 menit aja lah kalau bisa. Ya, khotbah mah jangan lama-lama. Di hadirat Tuhan, saudaraku, Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di hadiratnya daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hadirat Tuhan itu akan menyembuhkan kita. Amin, saudaraku, memulihkan kita. Menyembuhkan di sini bukan hanya sakit penyakit saja, ya. Karena kan mayoritas orang di perkotaan itu, ya, menurut psikolog itu rata-rata tingkat stresnya tinggi, saudara. Ya, orang di perkotaan itu. Nah, karena itu hadirat Allah adalah tempat di mana kita dipulihkan, disembuhkan. Amin, saudaraku. Diberi semacam kita ada relaksasi, ya, ada semacam pemulihan kembali, disegarkan kembali, saudara. Ya. Jadi hadirat Allah ini adalah tanda kehadiran Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan turun di situ. Itulah hadirat Allah. Karena itu, saudaraku, kenapa saya mendorong ada mesbah keluarga? Kalau kita adakan mesbah keluarga di tempat kita, di rumah kita, saya percaya suasana surga ada di situ, saudara. Amin. Ya, hadirat Allah ada, saudaraku. Ya, biasakan bangun pagi setel lagu-lagu rohani. Dibiasakan supaya suasana rumah kita dipenuhi hadirat Tuhan. Ya, biasakan, apalagi kita suka menyembah Tuhan, ya, suka memuji Tuhan. Itu
akan menguntungkan kita. Ya, seperti tadi dikatakan Yesus ke hadirat Bapa untuk kepentingan kita. Ya. Kasih tahu sebelahnya, sering-sering di hadirat Tuhan. Jangan seminggu sekali. Sering-seringlah di hadirat Tuhan, saudaraku. Ya, Yesus sendiri saja sering-sering di hadirat Bapa. Masa kita malas-malas di hadirat Bapa? Ya, karena ini adalah untuk kepentingan kita, saudaraku. Ya, untuk kepentingan kita. Jadi rindukan selalu hadiratnya. Ya. Kita merindukan hadirat Tuhan seperti Raja Daud katakan, 7 kali sehari aku ada di hadirat Tuhan. Ya. Daniel 3 hari sekali aku ada di hadirat Tuhan. Sehari 3 kali, bukan 3 kali saya sama ya. 3 kali sehari sama sehari 3 kali. Sama. 3 kali sehari Daniel ada di hadirat Tuhan, saudara. Ya. Dan kalau kita merindukan hadirat Tuhan, maka hadirat itu akan memulihkan. Amin, saudaraku. Ya. Ada kisah tentang keluarga yang membawa tabut Allah, ya kan? Keluarga Obed-Edom, ya. Dan keluarga itu diberkati karena kehadiran Tuhan ada di situ, ya. Jadi ceritanya tabut ini entah bagaimana tertinggal, ya, karena diserang sama Filistin, ya kan? Cerita bangsa Israel. Lalu tertinggallah tabut Allah ini, tetapi akhirnya dibawa sama keluarga Obed-Edom ini ke rumahnya. Dan di rumahnya itu diletakkan begitu saja. Tetapi kemuliaan Allah hadir di rumah itu dan rumah itu diberkati. Amin, saudaraku. Ya, kita kasih tepuk tangan lagi, saudaraku. Luar biasa ini. Ya, ini pesan yang mendorong kita, ya, untuk jangan jemu-jemu di hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, harus haus dan lapar, harus merindukan. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Kalau kita mau diubahkan, ya, diubahkan untuk menjadi serupa, segambar, maka kita harus suka di hadirat Tuhan. Ya. Coba kita baca, saudara, 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Kita baca 2-3 ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya. Siapakah mereka ini? Ya tentu orang-orang yang menolak anugerah Allah. Orang-orang jahat yang tidak suka akan kabar baik, kabar keselamatan, yang tidak suka hadirat Tuhan, dia akan ditolak oleh hadirat itu sendiri. Dia akan dijauhkan oleh hadirat Tuhan itu sendiri. Ya, karena saudaraku, kita harus memang tidak bisa tidak. Kalau kita ingin dekat sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan diterima di dalam kerajaannya, kita harus suka akan hadiratnya, saudaraku. Ya. Berapa banyak orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan? Cerita tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, ya. Ya, 5 gadis bijaksana itu, dia ketika mempelai pria datang disambut, diterima. Tetapi yang bodoh itu ditolak. Tuhan, Tuhan bukakan aku pintu. Aku tidak mengenal Engkau. Ya.
Ada juga ketika seorang raja mengadakan pesta dan diberikan undangan, tetapi mereka mengatakan, aku baru beli ini, aku sibuk, aku ada pekerjaan ini, ya. Dan akhirnya Tuhan katakan kepada hambanya, raja itu mengatakan, pergi ke lorong-lorong, pergi ke gang-gang, panggil mereka, undang semua di pinggir-pinggir jalan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kudus Tuhan. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ya. Nah, kalau kita mau diterima, kita harus suka hadirat Tuhan. Kita harus jaga, kita harus pelihara hadirat itu, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri menyukai hadirat itu, saudaraku, ya. Mari kita baca, saudara, di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 7. Markus pasal yang 9 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama firman Tuhan ini 2-3 ya. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin, saudaraku, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus naik ke gunung. Di atas gunung dia seperti biasa berjumpa, bertemu, menyembah Bapa, ingin berkomunikasi dengan Bapa, dan dia berubah rupa kemuliaan ada padanya. Ya, Yakobus, Petrus, Yohanes yang diajak melihat kemuliaan itu. Ya. Dan Petrus mengatakan, betapa bahagianya aku ada di sini. Ya. Inilah, saudaraku, suasana hadirat Tuhan itu, dia memberikan kebahagiaan, memberikan damai, memberikan sukacita. Jadi kalau saudara Tuhan Yesus saja, dia merindukan selalu ada di hadirat Bapa, maka saya juga mendorong kita semua, mari merindukan ada di hadirat Bapa. Amin, saudara. Jangan menjauh dari hadiratnya, ya. Jangan menjauh dari hadiratnya, karena hadiratnya ini adalah sukacita, damai sejahtera. Ya, di hadiratnya ada kebahagiaan. Mengapa kita harus menjauh dari hadiratnya? Bukankah saudaraku dalam hidup ini
kebahagiaan yang dicari, kebahagiaan yang dikejar? Bukankah setiap orang mencari, mengejar yang namanya kebahagiaan? Tapi kebahagiaan itu hanya ada di hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya ada di hadirat Tuhan. Ya. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Gereja mula-mula, saudara, mereka harta mereka dirampas, ya, hak-hak mereka dikebiri, mereka tidak punya hak, ya. Tapi mereka sukacita mengikut Tuhan, saudara. Mengiring Tuhan mereka bersukacita. Demikian juga kita harus berbahagia dan bersukacita. Kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak mendapatkan kebahagiaan, ada yang salah. Kebahagiaan ini bukan bicara masalah harta, saudara. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan, aku beri sentosa. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Jadi diberi, bukan kita mencari lalu kita dapat, tidak. Karena kita membuka hati, ya, kita percaya, maka diberinya kelegaan, diberinya kebahagiaan. Rasul Paulus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, bagaimana kurang menderitanya, saudara? Sangat menderita, ya. Berkali-kali masuk penjara, dicambuk, ya, kedinginan, puasa terpaksa. Tapi saudara lihat, ya, bersukacitalah senantiasa. Dia bisa berkata begitu, saudara, ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi luar biasa, saudara. Maka itu, inilah jalannya. Marilah kita sediakan waktu untuk Tuhan, ya. Jangan kita salah berpikir, salah menjalani hidup, ya. Kita tidak mau diam di hadirat Tuhan. Padahal kita butuh yang namanya kebahagiaan. Kita butuh yang namanya sukacita, damai sejahtera, ya. Alkitab berkata bahwa di hadiratnya aku bahagia. Petrus berkata, aku berbahagia Tuhan di tempat ini. Aku mau bikin 3 kemah, 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Ya. Karena begitu luar biasanya hadirat Tuhan, begitu indahnya hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diubah di hadiratnya, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-19, saudara. Ya. Ini salah satu mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca, saudara, ya. 2-3 ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang
yang melihatnya itu Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berkhas dari seseorang, akan kuberikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memang Zakheus diubah di hadirat Tuhan karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Dalam kisah Injil itu sebetulnya banyak orang yang bertemu Tuhan Yesus, tetapi mengapa hanya Zakheus yang berubah hidupnya? Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ada banyak yang sakit juga, ada banyak yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus, tapi mengapa hanya yang 12 tahun pendarahan ini yang mengalami kesembuhan? Firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati manusia. Benar tidak? Dia sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi, kalau kita punya hati ingin bertemu dengan Tuhan, mau menyediakan waktu dengan Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan, hadiratnya dapat mengubah hidup kita. Apakah mungkin kita membutuhkan kelepasan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita? Ketika kita rindu ingin bertemu Tuhan, maka Tuhan yang mengubah kita. Ya. Jadi kerinduan hati kita itu sangat menentukan agar kita mengalami kemerdekaan, kelepasan, pemulihan yang daripada Tuhan. Ya. Bukan hanya Zakheus, ada banyak, bahkan juga Nikodemus, dia datang malam-malam berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberitakan kepadanya bahwa dia harus dilahirkan kembali. Walaupun Nikodemus seorang pemimpin agama, tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Jadi kuncinya, saudaraku, hati yang haus, hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, itulah yang mengubahkan, ya, yang mengubahkan kita di hadiratnya. Hadiratnya itu memberi sukacita. Amin, saudaraku. Memberi damai sejahtera. Ada satu pujian juga mengatakan, ya, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu memberi kelegaan. Luar biasa, saudara. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan keraskan hati kita, tapi sediakanlah waktu untuk merindukan hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, tidak ada jalan lain supaya kita mengalami kuasa Tuhan, jamahannya, damai sejahtera dan sukacita, maka kita harus mau menyediakan waktu di hadirat Tuhan.
Saya mengajak pemain musik untuk maju ke depan, saudaraku, kita naikkan pujian ini lebih dulu. Bapak pegang tanganku, Bapak berimu selalu. Mari kita merindukan hadirat-Nya.
hadirat-Mu memulihkan hidup kami. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan selalu merindukan bertemu dengan Engkau, menyediakan waktu bertemu muka dengan Engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami. Engkau rindu selalu berjumpa dengan kami. Berikanlah kepada kami selalu ya Tuhan kerinduan untuk selalu menyediakan waktu berjumpa dengan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa dan kerinduan hamba. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Ya saudaraku, sebetulnya masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan ya. Tetapi mengingat waktu juga, saya hanya mendorong Bapak Ibu saudaraku ya, seperti Maria yang rindu, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Saudara merindukan merenungkan firman Tuhan. Ada waktu ya. Saya selalu mendorong lagi untuk membaca firman Tuhan. Jangan menjauh dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Ibu Puji. Kita semua diberkati, amin. Firman Tuhanlah yang akan menuntun hidup kita, dan firman Tuhan juga yang akan merubah hidup kita, amin. Mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita akan kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang memberi dengan pengucapan syukur. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami memberi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memperluas pelayanan di tempat ini, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berikan hikmat buat hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya dipergunakan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang nanti Ibu Laras yang akan mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ada pengumuman. Yang pertama, nanti hari Kamis ya Pak. Ya, hari Kamis ada komsel, sudah dibuka komsel perdana, dan Bapak Ibu kita akan bagi 2 kelompok. Ya, jadi komsel ini kita sudah rencanakan, kita sudah rancang dibagi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama itu kelompok lansia, ya, opung semuanya yang bisa hadir dan dibatasi jumlahnya, ya. Itu nanti dibuat satu grup, ya, kelompok lansia, ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya, kakek-kakek gitu ya. Nah, nanti akan dipimpin oleh Pak Denny juga, dan itu nanti tempatnya akan diumumkan kemudian, ya, di rumah opung, ya. Nanti perdana di rumah opung. Tentunya Bapak Ibu dengan protokol kesehatan, ya. Jadi kita akan buat, jadi dibagi 2 kelompok. Nah, kelompok kedua Bapak Ibu semua bisa ikut, dan kita akan buat komselnya itu lewat aplikasi Zoom. Jadi nanti kita akan kirim linknya di grup GBI Agusta, ya. Bapak dan Ibu, caranya gampang, tinggal Bapak Ibu download dulu, ya. Bapak Ibu download aplikasi Zoom di handphone, ya, melalui Play Store, ya. Anak milenial tuh pinter tuh. Nanti minta tolong aja anaknya, misalnya Ibu Tampu Bolon, dia pinter tuh, si Joyce bisa tuh langsung. Nah, karena biasanya yang ada anaknya sekolah, Bapak Ibu, biasanya pakai aplikasi Zoom di handphonenya. Jadi semua rata-rata tiap rumah itu ada aplikasi Zoom-nya. Nah, saya mau tanya, di rumah siapa yang tidak ada aplikasi Zoom? Nanti kita bantu. Semua ada, ya. Yang nggak ada tinggal itu di-download dulu. Nah, nanti kita akan kirim linknya di grup GBI Agusta. Jadi kita bisa di situ sharing firman Tuhan. Nanti Pak Gembala, ya, Pak Gembala, saya atau Pak Yedi atau siapa yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa sharing di situ. Karena Bapak dan Ibu, saya berharap begini, jangan gara-gara Tante Corona menghambat persekutuan kita. Ya, sekarang ini berbagai cara dilakukan, baik itu gereja, baik itu perusahaan apapun, kita memanfaatkan teknologi untuk apa? Kita juga supaya bertumbuh iman kita. Jadi nggak perlu harus tatap muka. Kalau memang keadaannya dilarang, nggak bisa, kita lewat Zoom bisa. Ya Bapak Ibu, ya, nanti kita akan kirim. Saya nanti dengan Pak Gembala, dengan Pak Denny sebagai koordinator komselnya, kita akan atur. Dan kalau Zoom Bapak Ibu itu sampai 100 orang. Jadi bisa masuk 100 orang. Jadi bisa kita ini semua bisa muat. Kita bisa masuk semuanya, ya. Nah, mudah-mudahan nanti grup, kalaupun misalnya kami kan mau ikut juga Zoom gitu kan, kalau misalnya Opung mau ikut nih, tinggal konfirmasi aja Opung sama Yoel gitu, diajarin, nanti Opung juga bisa masuk gitu. Nanti handphone Opung kan canggih, jadi bisa. Ya, bercanda Opung ya. Nah, jadi bisa masuk, kita bisa ikut semua.
ya. Tapi untuk yang lansia bisa tatap muka, karena kan nggak, ya mereka juga kan bosan kalau misalnya hanya lihat gambarnya, atau mereka mengoperasikannya kurang pinter, nanti dia bilang ini kenapa gitu ya. Jadi lebih bagus ketemu tatap muka. Tapi kalaupun mau ikut gabung online nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, ada tambahannya Pak mengenai? Jelaskan aja. Ya, silakan. Langsung kapan dilaksanakan? Ya, hari Kamis Bapak Ibu. Oh, untuk yang lansia? Untuk yang lansia Selasa ya. Ya, hari Selasa. Selasa ini. Ya, Selasa ini. Berarti di RW 5 ya. Di rumah Opung di RW 5. Jam 7. Jam 7 ya Opung ya. Ya, seperti biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena protokol kesehatan, ya kan, jumlahnya juga dibatasi, ya. Jadi kenapa tadi kita bagi dua seperti itu, supaya bisa juga terkontrol prokesnya, jangan sampai nanti ngumpul banyak-banyak, Satgas Covid datang ke rumah. Kita juga tidak menginginkan hal yang demikian, ya. Jadi di rumah Opung ada doa, ya, doa komsel hari Selasa jam 7. Nah, dibatasi kalau bisa yang datang yang oma-oma gitu ya, opung-opung. Dan kita yang muda-muda ini, termasuk saya kan masih muda gitu ya, kita komselnya lewat Zoom hari Kamis jam 7 ya, jam 7. Nanti kita kirim hari Rabu malam. Rabu malam saya sudah kirim linknya ya di grup Agusta. Nah, nanti setelah ibadah ini, Bapak Ibu yang belum bergabung di grup GBI Agusta boleh kasih nomor WA-nya, nanti kita akan invite, kita akan masukin. Ya, itu saja pengumuman Bapak Ibu, dan kita akan berdoa, syafaat. Ada yang mau ya? Namanya Fariti. Ya. Ada yang mau didoakan? Selain daripada orang tua saudara kita Riki yang pemain drum. Ya, saudara kita Riki pemain drum, ibunya masuk rumah sakit hari Jumat ya. Ya, hari Jumat di rumah sakit Tangerang. Ya, RSUD Kabupaten Tangerang. Ya, kita doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan ya. Sakitnya katanya komplikasi, jadi kan kita nggak tahu ini, tapi kita percayalah, kita doakan tadi, kita berdoa, nyanyikan juga tadi bahwa hadirat Tuhan mampu menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur akan selamanya. Bagi Dia segala
bersyukur firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biar itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seturut dengan firman-Mu. Apapun yang telah kami lakukan Tuhan pada malam hari ini, kami rindu Tuhan, pengenalan kami akan Engkau. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang sanggup memulihkan, menuntun, menolong, dan memberikan mujizat-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Dan saat ini kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah orang tua saudara kami Riki yang saat ini berbaring di rumah sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, ibu kami ini sembuh Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Kau Allah yang sanggup memulihkan. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan. Supaya sukacita, damai, sejahtera itu ada di dalam kehidupan keluarga ini. Mujizat Tuhan terjadi saat ini. Semua persendiannya yang sakit Kau jamah sehingga oleh bilur-bilur-Mu sembuh saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan. Tangan-Mu yang menjamah, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan. Dan mereka dinyatakan mengalami mujizat Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu yang tidak hadir, mungkin mereka mengikuti secara online saat ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam keadaan terikat, Kau lepaskan mereka. Dan mereka dalam keadaan pergumulan masalah, Kau tolong mereka di dalam masalah mereka Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana komsel kami, baik diadakan pada hari Selasa dan hari Kamis. Tuhan Kau bekerja. Kami rindu Tuhan, kami juga mempergunakan teknologi yang ada untuk memuliakan nama Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu. Kau Allah yang ajaib, yang sanggup menolong. Kau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan segalanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, perkembangan jemaat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu akan tercurah buat mereka. Apapun pergumulan masalah mereka yang mereka hadapi saat ini, Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberikan jalan keluar di dalam masalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, biar berkat penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
memuji dan menyembah Dia. Dan firman yang berkata, jikalau kita beribadah, apa yang kita makan dan minum diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Dan sekarang kita akan pulang kembali dalam aktivitas kita. Arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu.